Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu kelas 1B yang hebat. Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Sudah lama kita tidak berjumpa dalam video PowerPoint. Sekarang kita ketemu lagi di video PowerPoint tema B, yaitu kegemaranku. Ya, sekarang kita bahas tema B ya, kegemaranku, subtema 3, gemar menyanyi dan menari. Nah, kita belajar tentang PPKN. Kalau di buku kamu itu kurang lebih ada di halaman 47. Tema B halaman 47. Judulnya adalah rukun. Nah, apa sih yang dimaksud dengan rukun? Ya, rukun adalah sikap saling menyayangi satu sama lain. Di rumah kamu punya kakak, punya adik, punya saudara, kira-kira rukun gak ya? Ya, harusnya bersama dengan adik, kakak, ataupun saudara harus punya sikap rukun, yaitu saling menyayangi satu sama lain. Tidak berantem, tidak berebut, dan sebagainya. Harus saling sayang satu sama lain ya. Jadi kita rukun dengan saudara itu akan lebih baik daripada kita harus sering berantem dengan saudara. Ya, bagaimana setiap anggota keluarga dapat menjaga kerukunan? Yaitu dengan cara saling menyayangi satu sama lain dan juga saling menghormati antar anggota keluarga. Contohnya, 1. Kakak menyayangi adiknya, berbagi mainan dan makanan, membantu adik belajar dan menasihati dengan baik ketika adik bersalah. Jadi, seorang kakak mengayomi adiknya, menyayangi adiknya. Kalau kakak punya mainan, bagi mainan dan makanan juga kepada adiknya. Jika adik kesulitan belajar, kakak membantunya adik belajar dan menasihati dengan kata-kata yang baik ketika adiknya bersalah. Tidak malah dibentak-bentak, diomelin, terus tidak diajak main, itu nggak boleh ya, itu namanya nggak rukun. Nah, supaya tetap menjaga kerukunan, seorang kakak harus menjadi kakak yang baik terhadap adiknya. Di sini siapa yang punya adik? Nah, kamu harus praktekkan ya, menjadi kakak yang baik kepada adiknya. Yang kedua, adik menyayangi kakaknya. Membantu kakak merapikan rumah, tidak mengganggu ketika kakak sedang belajar. Nah, seorang adik pun punya peran di sini, yaitu menyayangi kakaknya juga. Jadi kakak sudah sayang kepada adik, adik juga harus sayang kepada kakak. Juga suka membantu kakak merapikan rumah. Kakak sedang menyapu, adik membuang sampah. Kakak merapikan tempat tidur, adik menyapu. Jadi satu, kakak dan adik saling menyayangi dan saling membantu ketika di rumah dan menyelesaikan pekerjaan rumah. Itulah yang disebut dengan rukun. Dan juga seorang adik tidak mengganggu ketika kakak sedang belajar. Kalau adik belum bisa bantuin kakak belajar, jadi cukup tidak mengganggu kakaknya sedang belajar. Gitu. Yang kemudian yang ketiga, anak-anak menghormati orang tuanya, membantu ibu memasak, membantu ayah berkebun. Jika diberi nasihat oleh orang tua, didengarkan dan dilaksanakan. Ya, sekarang seorang anak kepada orang tua. Bantu memasak seorang ibu. Kalau ibunya lagi masak di rumah di dapur, kamu bantuin. Itu rukun namanya ya. Terus bantu ayah berkebun. Ketika hari libur, ayah berkebun, anaknya ikut berkebun. Kemudian jika diberi nasihat, tidak membangkang. Jika diberi nasihat, didengarkan dan dilaksanakan, tidak malah membangkang. Nah, ciri-ciri anak yang menjaga kerukunan di rumah. Nah, gambar apa itu ya? Ya, yang pertama adalah patuh pada orang tua. Yang kedua, sayang dengan saudara. Nah, itu yang menjaga kerukunan di rumah. Terhadap orang tua harus patuh. Apa yang diperintahkan orang tua kamu jalankan. Selagi perintahnya itu demi kebaikan kita bersama atau kebaikan kamu. Dan sayang dengan saudara. Berbagi mainan, bermain bersama dengan saudara. Kemudian gambar apa nih?
Taat tata tertib di rumah. Seorang tua sudah memberikan tata tertib atau aturan di rumah. Nah, kamu taati. Misalnya, setiap pagi harus merapikan tempat tidur. Nah, kamu laksanakan setiap pagi. Jangan malah malas-malasan. Namanya tidak taat. Jadi, untuk menjaga ciri-ciri anak yang menjaga kerukunan, salah satu diantaranya adalah taat tata tertib di rumah. Supaya apa? Supaya hidup menjadi lebih teratur dan juga terjalin kerukunan di dalam rumah. Sampai di sini paham? Ya. Kegiatan bersama kakak atau adik apa saja yang mencerminkan kerukunan? 1. Belajar bersama. Itu cerminan dari kerukunan ya. 2. Makan bersama. 3. Bermain bersama dan berbagi mainan. 4. Merapikan tempat tidur bersama, olahraga bersama, bercanda, dan lain-lain. Siapa yang di rumah sudah menjalankan kegiatan bersama kakak atau adik yang mencerminkan kerukunan? Ya. Nah, nanti kamu praktekkan di rumah untuk melakukan kegiatan-kegiatan apa saja yang mencerminkan kerukunan di rumah terhadap adik atau kakak atau orang tua ya. Tidak perlu dikumpulkan dulu, cukup kamu lakukan saja di rumah. Nanti suatu saat ketika ada tugas seperti ini kamu sudah bisa dan tinggal mengumpulkan saja atau tinggal membuat videonya saja. Nah, untuk sekarang tidak perlu dikumpulkan, hanya dilakukan saja. Kegiatan bersama kakak atau adik apa saja sih yang mencerminkan kerukunan di rumah, bisa atau tidak? Bisa ya? Pasti bisa dong. Ya. Sampai di sini sudah paham? Semoga materi ini dapat kamu pahami dengan baik dan kamu laksanakan dengan senang hati sehingga kerukunan di dalam rumah kamu bersama adik atau kakak dan orang tua tetap terjalin dan semakin erat. Sampai di sini, terima kasih. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.